Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video tutorial PHP. Kali ini kita akan membahas yang namanya basic variable. Ini adalah pembahasan yang sangat fundamental yang kalian harus pahami. Variable sendiri adalah salah satu konsep paling penting dalam bahasa pemrograman apapun. Dan dalam PHP, hal ini tidak berbeda. Variable memungkinkan kita untuk menyimpan dan memanipulasi data dengan cara yang dinamis sehingga menjadi dasar dari hampir semua kode PHP yang akan kita tulis. Seperti biasa, silahkan teman-teman kunjungi dokumentasi resminya karena kita akan belajar langsung dari dokumentasi resmi PHP. Silahkan teman-teman kunjungi www.php.net/manual/in. Saya akan bukakan terlebih dahulu. Nah, ini ya, sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya basic syntax. Nah, kalau kita lihat di sini urutan yang setelahnya ya itu adalah types. Baru di sini variable. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada kalian variable terlebih dahulu. Ya, sebenarnya type dan variable itu adalah suatu hal yang keterkaitan. Ketika kita membahas type, kita juga akan membahas yang namanya variable. Begitu juga ketika kita membahas variable, kita juga akan membahas yang namanya types. Tapi menurut saya yang lebih utama, kalian harus mengerti terlebih dahulu yang namanya variable. Nanti untuk types itu hanya sekedar teori saja yang mungkin akan mudah untuk kita pahami. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu variable secara teori. Ya, jadi variable itu adalah suatu wadah yang bisa kita simpan nilai, simpan di sini. Bahasa pemrogramannya assignment. Jadi kita bisa assignment nilai ke variable. Nah, di sini saya telah memiliki satu wadah yang kita ilustrasikan ini adalah variable. Dan di sini saya telah memiliki 3 jenis tipe data. Yang ini biasanya ini adalah number, bisa itu integer dan lain-lain. Dan ini berupa huruf atau kata, itu istilahnya string. Dan ini ada berupa data tanggal atau date. Ini adalah tipe data. Jadi setiap data di bahasa pemrograman, ketika teman-teman bekerja di pemrograman, setiap data itu memiliki tipenya dan itu harus kita ketahui. Jadi tipe data ini misalnya seperti ini berupa angka-angka, itu bisa kita masukkan ke dalam variabel seperti ini. Sehingga variabel kita bernilai angka. Atau kalau kita ingin memasukkan variabel kita dengan kata-kata seperti ini atau huruf, nah maka kita bisa, ya, artinya variabel itu adalah wadah yang bisa kita tampung dengan suatu nilai, yang mana nilai itu memiliki tipe tertentu. Di dalam variabel, mungkin kata-kata variabel ini kalian sudah tidak asing lagi ketika kalian belajar matematik di sekolah. Misalnya seperti ini, 2x tambah 4 sama dengan 10. Yang menjadi pertanyaan berapa X-nya, seperti itu kalau di sekolah. X di sini adalah variabel. Kemudian juga seperti ini, 4X tambah 4Y sama dengan 100. Yang ditanya adalah X dan Y. X dan Y adalah variabel. Jadi variabel selain ditemukan di pelajaran matematika, di bahasa pemrograman apapun juga ada yang namanya variabel. Oke, kita akan langsung kunjungi website resminya. Kemudian teman-teman masuk ke variables. Selanjutnya teman-teman masuk ke basic. Untuk variabel itu banyak pembahasannya. Nah, untuk yang dasar, kita mungkin di awal ini baru membahas yang basic. Setelah saya bahas yang basic, kita akan lompat ke types. Kenapa yang lain tidak saya ajarkan? Karena yang lain tingkatannya sudah lebih rumit. Saya khawatir nanti kalian agak sedikit pusing ya, untuk yang awal agak sedikit bingung untuk memahaminya. Sehingga kita ambil yang mudah terlebih dahulu, kita akan bertahap. Nanti yang lain juga akan kita pelajari ketika teman-teman sudah terbiasa menulis kode PHP. Kita akan masuk ke basic. Di sini penjelasannya, ya, variabel di PHP itu direpresentasikan ya, ini dengan tanda dolar ya, dengan tanda dolar. Kemudian diikuti dengan nama variabel. Jadi pembuatan nama atau pembuatan variabel di PHP itu disimbolkan dengan dolar. Jadi kalau teman-teman jumpa penulisan seperti ini adalah variabel. Diikuti dengan nama variabel, berarti ini adalah nama variabel ya. Dan katanya di sini nama variabel itu bersifat case sensitive. Case sensitive artinya dia berpengaruh huruf besar dan huruf kecil. Kemudian nama di variabel katanya ya di sini
dimulai dengan huruf atau underscore, ya, diikuti dengan number angka, kemudian kata, numbers, underscore, dan lain-lain di sini, ya. Kemudian di sini juga ada catatan, ya, dollars this, ya, ini adalah special variable, artinya ini adalah special variable yang tidak bisa kita assignment, yang tidak bisa kita ubah nilainya seperti itu, karena dia tidak bisa di assignment. Tetapi katanya di sini keterangannya di PHP versi 7.1 yang sebelumnya itu bisa di assignment dengan menggunakan variables, ya. Tentunya ini memungkinkan katanya. Tetapi untuk yang versi ke atasnya yang saat ini kita gunakan adalah versi 8.2, itu tidak bisa lagi kita assignment untuk variabel ini. Ya, kita akan coba. Silahkan teman-teman buka VS Code teman-teman. Kemudian silahkan buat file baru. Kita akan beri nama variable.php. Ya, silahkan buat tag pembukanya PHP. Ya, untuk tag penutup silahkan untuk dibuat ataupun tidak. Nah, untuk pembuatan variable itu ada aturannya, ya. Yang pertama, saya buat komen terlebih dahulu di sini agar tidak ada eksekusi dan bisa kita baca. Yang pertama, variable ditandai dengan simbol $. Berikutnya, yang kedua, nama variable diawali dengan huruf atau garis bawah seperti ini. Yang berikutnya, nama variabel boleh mengandung huruf, angka, dan garis bawah. Kemudian yang keempat, nama variabel bersifat case sensitive. Oke, yang berikutnya, hal-hal yang dilarang dalam pemberian nama variabel. Oke, yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Oke, yang berikutnya, tidak boleh mengandung spasi. Dan yang ketiga, tidak boleh mengandung karakter khusus seperti hashtag gitu ya, dollar, persen, dan lain-lain, ya. Ini tidak boleh mengandung karakter khusus atau karakter spesial. Kita akan coba untuk membuat variabel, ya. Seperti petunjuknya di sini, untuk pembuatan variabel itu diawali dengan simbol $. Seperti ini. Kemudian, ya, di sini nama variabel, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Diawali dengan huruf atau garis. Ya, jadi dia boleh berupa huruf apapun seperti ini, boleh A, B, boleh, atau garis bawah boleh, ya. Yang tidak boleh itu diawali dengan angka. Ya, ini tidak boleh. Jadi teman-teman tidak boleh memberikan seperti ini nama. Nah, itu tidak boleh. 3 nama tidak boleh. Ya, dia boleh diawali dengan huruf atau garis bawah. Misalnya seperti ini, variabel nama. Nah, ya. Kemudian yang penting huruf awalnya ini, ya. Yang penting huruf awalnya ini harus huruf atau garis bawah. Garis bawah juga boleh seperti ini, baru diikuti dengan angka. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau misalnya diawali dengan angka seperti ini tidak boleh. Kita coba buat nama seperti ini. Ya, ini variabel yang valid. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Misalnya seperti nama lengkap. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh mengandung spasi. Dan juga tidak boleh mengandung karakter khusus seperti ini. Nama, nah, seperti ini juga tidak boleh. Ya, ini hal yang dilarang. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pembuatan nama di suatu variabel. Tips dari saya, untuk pembuatan nama di variabel itu disesuaikan dengan data yang ingin di assignment nantinya. Contoh seperti ini, kita membuat variabel dengan nama, ya. Selanjutnya, variabel yang telah kita buat tadi
harus kita assignment ya dengan suatu nilai. Nah, untuk men-assignment atau mengisi data ke dalam suatu variabel, teman-teman harus berikan tanda sama dengan seperti ini. Baru diikuti dengan datanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan isi dengan data string. Untuk membuat data string, teman-teman harus kutip dua contoh seperti ini. Kita ingin memasukkan data di variabel nama itu dengan nama, misalnya di sini miskal, kemudian titik koma untuk baris kode berikutnya. Selanjutnya kita akan buat nama variabel lagi. Misalnya di sini kita akan buat alamat seperti ini. Kemudian kita akan isi alamat, misalnya di sini Pekanbaru. Oke, kemudian titik koma kembali. Kemudian saya ingin membahas poin keempat di sini. Nah, nama di variabel atau PHP ini bersifat case sensitive. Apa sih case sensitive? Case sensitive itu akan membedakan seperti ini. Kalau saya punya satu variabel lagi dengan nama alamat juga, tapi dengan diawali dengan huruf besar di namanya seperti ini, yang sebelumnya huruf kecil dan sekarang menjadi huruf besar, dan saya akan isi alamatnya di sini Jakarta seperti ini titik koma. Nah, ini adalah hal yang berbeda. Jadi berbeda variabel alamat yang pertama dengan variabel alamat yang kedua. Perbedaannya itu di huruf A. Yang pertama menggunakan huruf A kecil dan yang kedua menggunakan huruf A besar. Kita akan coba echo latihan kita ini. Echo, kita akan echo yang alamat huruf kecil. Kemudian kita coba echo lagi di sini. Kita akan echo BR. BR adalah perintah HTML. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan echo alamat yang huruf besar. Ya. Coba teman-teman perhatikan, kita akan jalankan browser kita. Silahkan buka browser, kemudian kunjungi localhost, kemudian slash latihan. Latihan adalah nama folder yang berada di htdoc, kemudian enter. Kecilkan, kita buka yang variabel. Oke, ini salah typo, kita perbaiki. Seharusnya variabel, kita rename. Oke, variabel, enter. Oke, kita buka browser kembali. Kita reload. Oke, ini dia, klik. Nah ya, maka akan muncul Pekanbaru dan Jakarta. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah hal yang berbeda. Kalau ini kita ganti A kecil, ya teman-teman sudah harus bisa mendebak yang muncul adalah Pekanbaru. Karena A yang kecil ini yang kita ingin tampilkan ke layar. Ya, kemudian yang berikutnya, kita ingin buat satu variabel lagi. Saya awali dengan garis bawah, selanjutnya angka seperti ini 4, 3, 2, 1 misalnya seperti itu, sama dengan kita akan isi dengan nomor telepon seperti itu, titik koma, dan kita bisa echo underscore 4, 2, 1. Oke, coba kita lihat di browser, reload. Nah ya, maka dia tidak jadi masalah ya. Jika teman-teman ingin menggunakan angka, silahkan awali dengan underscore, atau kalau teman-teman ingin katanya lebih dari satu, silahkan gunakan underscore seperti ini, nama lengkap ya, atau teman-teman bisa gunakan penamaan seperti ini, nama lengkap ya. Itu nanti tergantung teman-teman, tergantung tim apakah ingin menggunakan penggunaan camel case seperti ini atau seperti ini ya. Itu ya dipersilahkan kepada teman-teman. Tapi biasanya saya di dalam pekerjaan saya selalu menggunakan garis bawah jika memiliki kata lebih dari satu seperti ini. Oke, kita akan baca kembali dokumentasinya, apa yang mungkin ada yang harus kita bahas. Kita akan buka dokumentasinya. Oke, yang cukup menarik di sini kita bisa membuat referensi di variabel ini ya. Itu assignment by reference. Kita akan coba untuk membuat referensi, kita akan berikan tanda dan ini seperti ini, maka dia akan menjadi referensi. Kita akan coba. Saya akan hapus ini terlebih dahulu agar code kita tidak banyak. Kemudian kita akan buat satu variabel alamat asal. Saya ingin buat di sini Pekanbaru. Kemudian variabel berikutnya alamat. Sekarang saya isi dengan referensi alamat asal seperti ini ya. Kemudian kita coba echo dulu untuk melihat alamat sekarang.
seperti ini. Coba kita lihat, seharusnya yang muncul adalah pekan baru. Kita reload. Nah, maka yang muncul adalah pekan baru. Kemudian, ya, kalau kita assignment alamat sekarang di sini, saya isi dengan Jakarta. Ya, ini kalau kita echo seharusnya yang muncul adalah Jakarta. Kita reload. Nah, muncul Jakarta. Nah, kalau kita echo alamat asal, ya. Nah, yang muncul apa kira-kira? Pekanbaru atau Jakarta? Coba kita reload. Nah, yang muncul adalah Jakarta, ya. Karena ada referensi di sini. Nah, beda hal kalau referensinya saya hilangkan seperti ini, ya, teman-teman harus bisa menebak yang muncul adalah reload. Nah, yang muncul adalah Pekanbaru. Kalau kita sekarang assignment di sini alamat asal, ya seperti ini, dan kita coba ganti di sini Medan. Oke, sekarang alamat asalnya berbeda dan kita coba echo alamat sekarang. Coba teman-teman perhatikan, reload. Nah, maka dia akan mengganti, berubah menjadi Medan. Jadi ketika ada seperti ini, referensi, maka nilainya akan menjadi sama tergantung nilai yang kita assignment ke salah satu variabel ini yang terakhir, ya, yang terakhir kita assignment data seperti ini, maka dia akan muncul data seperti ini. Beda hal kalau ini kita matikan, maka yang muncul seharusnya Pekanbaru. Kita akan coba reload. Nah, ya, maka yang muncul adalah Pekanbaru. Oke, kita akan lihat kembali dokumentasinya. Mungkin ada suatu hal yang kita bahas. Oke. Nah, di sini ya, ini adalah suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa hanya variabel dengan nama yang dapat ditetapkan sebagai referensi. Di sini ada contohnya. Ini adalah referensi yang valid, ya, seperti ini valid. Dan sementara kalau seperti ini bukan suatu nama variabel, jadi ini tidak valid atau invalid. Ini tidak bisa kita gunakan sebagai referensi. Mungkin yang berikutnya yang penting untuk teman-teman ketahui penggunaan this. Nah, ini ya, this ini adalah katanya spesial variable. Jadi kita tidak bisa men-assignment langsung, kita tidak bisa memberikan nilainya secara langsung. Dan katanya di sini ya, untuk PHP 7.1 versi yang lama itu kita masih bisa dengan cara menggunakan variable. Ya, ini katanya masih possible, artinya ini mungkin untuk kita lakukan assignment langsung. Tapi untuk saat ini yang terbaru kita sudah tidak bisa lagi men-assignment variable this, ya. Kalau kita buka seperti ini, kita akan coba, ada ya namanya variable this, ya. Ini kita kalau teman-teman coba langsung seperti ini, ya, tes titik koma seperti ini. Nah, ini kan sudah merah, ya. Kita coba perhatikan apa yang dimunculkan errornya. Dan reload. Nah, ya tidak bisa, cannot reassign, ya, katanya ini pesannya tidak bisa di-assign, fatal error, ya. Jadi untuk untuk $this ini adalah spesial variable, ya. Nanti akan kita bahas untuk yang di awal, untuk yang pemula ini tidak kita bahas terlebih dahulu karena ini untuk tingkat lebih lanjut. Oke teman-teman, mungkin untuk variable cukup sampai di sini. Nanti setelah ini saya ingin membuatkan satu video lagi yang mana kita akan latihan menggunakan variable agar teman-teman terbiasa dengan yang namanya variable. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.